strategi ya untuk pelayanan publik kita. Nah, karena kita akan 21 kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pilot project untuk MPP digital. Jawa Timur ada 3, Magetan, Mojokerto, dan Tuban. Sebab itu hari ini evaluasi, hasilnya nanti ditanya beliau, tapi dari segi kekurangan itu artinya nilainya belum maksimal. Itu ada beberapa item dengan juga, dan itu menjadi masukan bagi kita. Jadi justru masukan seperti itu menjadikan kita menjadi lebih baik ya untuk melayani masyarakat. Muaranya kan kita ini mau melayani masyarakat. Dan panjenengan juga ini wartawan ini jadi saksi semua yang apa yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi dulu mall itu di sana kenapa yang seperti saya ceritakan tadi ya, supaya pasarnya ramai. Dulu sama Menpan sempat ya nggak boleh gitu ya. Tapi setelah manfaatnya besar malah dijadikan jadi apa percontohan ya, kasus unik gitu. Jadi kasus unik karena kita berpikir bahwa kalau sehari berapa ratus orang yang mengurus ya itu datang ke pasar. Karena apa fenomena sekarang ini persoalan sekarang ini yang namanya pasar itu semakin lama menjadi semakin berkurang. Kenapa? Karena era digital tadi ya, belanja semua pakai digital dan seterusnya. Nah, sehingga ada izin-izin tertentu yang tentu masih menghendaki orang datang ke mulai. Tetapi sepanjang yang bersangkutan atau pelayanan itu cukup dengan tidak perlu hadir ya enggak. Ya. Nah, sebab itulah kemudian digitalisasi. Dan hari ini kita dapat gedung ya, di gedung MPP Magetan ini karena memang dari tujuan kami memang mau melihat atau memvalidasi dari hasil data-data yang sudah kami kumpulkan terkait dengan pelayanan yang ada di MPP Magetan. Nah, jadi akan melihat langsung seperti apa pelayanan yang sudah diberikan. Nah, sebenarnya kalau secara umum hasil dari Monet MPP di Magetan ini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Tapi tadi hanya beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan lagi, dimaksimalkan seperti itu ya. Karena kita tahu memang tugas PTSP khususnya sebagai pengelola MPP ini sangat berat. Bagaimana mengelola MPP dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya menyatukan MPP pelayanan dari berbagai instansi dalam satu tempat, tapi juga mengkoordinasikan itu supaya bisa tetap konsisten. Dan ini kan ada vertikal juga yang bergabung, itu juga suatu tugas yang berat juga sehingga bisa membuat MPP bisa konsisten seperti ini. Nah, bahkan kalau kita lihat dari datanya tadi, Magetan ini juga termasuk salah satu MPP yang yang cukup ramai. Ini juga kami sangat mengapresiasi gitu dengan lokasi yang tadinya disampaikan memang sempat diragukan karena di pasar ya. Terkait dengan kenyamanan masyarakat dan sebagainya, ternyata justru dengan berbagai upaya tadi yang sudah dilakukan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran, justru ternyata bisa menarik masyarakat melakukan pelayanan di MPP. Jadi tidak hanya mungkin sambil berbelanja begitu ya, aktivitas masyarakat lainnya, tapi bisa juga mengurus pelayanan. Dan memang cita-cita ke depan juga karena adanya MPP digital ya, Magetan ini kan memang juga sudah menjadi salah satu lokus kami untuk implementasi MPP digital terpilih dari 21 yang ada. Ke depan gedung MPP juga akan menjadi pusat aktivitas publik. Nah, harapannya begitu. Jadi berbagai kegiatan masyarakat itu jadi tidak hanya pelayanan ya, tapi juga aktivitas lainnya yang mengajak masyarakat itu bisa nanti dilakukan di MPP. Jadi kita mau membuat MPP ini sebagai ikon pelayanan masyarakat bagi masyarakat, ikon aktivitas publik bagi masyarakat itu di situ. Itu yang harapannya nanti. Berarti MPP Magetan sudah bagus ya, Bu? Ya, dari indikator-indikator yang sudah kami lakukan itu memang sudah bagus. Jadi Monet yang kami lakukan terhadap MPP memang baru tahun ini ya kita lakukan kepada 103 MPP di Indonesia. Sebelumnya memang hanya 20 sedikit lah sampel, dan juga baru tahun ini nanti kami akan keluarkan hasil berupa skor
penilaian gitu, dan juga termasuk rekomendasi-rekomendasi baik bagi daerah maupun juga instansi vertikal yang memberikan pelayanan di NPP. Kalau standarnya seperti apa sih Mbak? Kalau standarnya pertama memang ciri khas MPP itu tadi adanya kolaborasi dan integrasi ya. Integrasi di sini memang secara bertahap. Nah, paling pertama adalah bagaimana dulu kita bisa konsisten memberikan pelayanan di MPP, kemudian nanti bisa akan berkembang dari inovasi-inovasi yang ada, proses bisnis mungkin bisa kita integrasikan juga ke depan, pemanfaatan data bersama dan sebagainya. Gitu. Lalu kemudian dari sisi kenyamanan masyarakat ini, saya rasa sebagian besar MPP sudah terpenuhi, sarkas kenyamanan, ya. Lalu dari sistem informasi juga ada antrian online dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan tambahan, misalnya pelayanan di weekend yang tadi sudah disampaikan inovasi yang ada di MPP Magetan. Lalu dari sisi internal, nah ini juga sebenarnya itu kan juga kami menilai bagaimana koordinasi di internal MPP ini supaya bisa yang vertikal yang bergabung dengan MPP bisa tetap konsisten. Karena ternyata itu bukan PR yang gampang untuk membuat instansi-instansi vertikal ini bisa konsisten dengan MPP. Jadi ini yang sebenarnya harus kita apresiasi dengan MPP yang ada di Magetan saat ini bisa tetap berjalan ya, bahkan meningkat. Kalau kita lihat statistiknya tadi, sekarang sudah ada 29 yang bergabung dari yang sebelumnya ada 21. Nah, pelayanannya juga semakin banyak. Sekarang sudah ada 277 pelayanan. Nah, kedepannya bisa semakin banyak lagi. Juga bentuk-bentuk pelayanan semakin beragam. Namanya Bu? Ya. Bu.